Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna asbahna minka fi ni'mati wa afiyatik fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para punggawa-punggawa, bapak-bapak yang sudah mulai meninggalkan dunia hitam karena rambutnya sudah pada putih. Jadi alhamdulillah sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita bisa bertemu di tempat yang mulia. Semoga apa yang kita ikhtiarkan pada pagi hari ini, mungkin ada yang sudah datang sebelum subuh, ada yang datang menjelang subuh, ada yang datang pas subuh, kemudian dilanjut dengan sekarang kajian. Semoga semua yang kita ikhtiarkan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa jangan sampai kita tidak bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sembari kita berusaha sekuat tenaga untuk ittiba, karena kita hidup itu dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka agar kita dicintai Allah, satu-satunya jalan adalah ittiba. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, sak derenge kula nyuwun ngapunten barangkali ini nanti kurang memuaskan, karena memang saya baru dihubungi oleh salah seorang abah baru kemarin pagi. Ya, mendadak sekali. Pas dihubungi beliau saya tidak sempat buka karena habis subuh di An-Nur Meri. Biasanya ada kajian, kemudian sampai pulang jalan sihat sebentar, pulang sudah jam 6 lebih, persiapan upacara bendera. Upacara bendera sampai selesai jam 8. Kemudian setelah itu ada bimbingan tugas akhir skripsi mahasiswa sampai menjelang zuhur. Kemudian saya koordinasi dengan Universitas Negeri Gorontalo karena kami kolaborasi riset. Setelah selesai jam 13 lebih saya pulang, istirahat sebentar, persiapan asar karena saya harus menjamu tamu dari Jambi. Binaan saya barusan menyelesaikan menyiapkan audit di perusahaan migas. Kemudian ada juga tamu 2 orang dari Lombok datang, dan satu lagi manajer perusahaan Jepang yang ada di Ngoro Industri Persada. Kita bertemu untuk bersama-sama melakukan upaya perbaikan umat melalui profesi masing-masing. Jadi bukan wah dia mendatangkan toko migas sih, mari kulaan minyak, bukan ya. Tapi justru malah kita ajak bersama-sama untuk bagaimana berbuat kebaikan untuk umat dan bangsa ini, dan itu semua adalah nirlaba ya, tanpa ada keuntungan sepeser pun. Sampai selesai baru jam 8:15 malam pulang, terus kemudian bersih-bersih rumah, antar istri belanja,
sampai pulang setengah 10, terus nyiapkan anak-anak UAS hari ini karena ada ujian akhir semester. Sampai kira-kira jam 11 malam saya melakukan evaluasi dan perencanaan. Tidak terasa ternyata tiba-tiba sudah setengah 1, ya sudah saya tidur. Baru bangun tadi kira-kira jam 3 lebih seperempat. Agak telat ini tadi bangun. Terus kalau sudah pagi saya tidak berani menyiapkan apa-apa karena pagi itu sudah haknya yang di atas. Sampai ini langsung berangkat ke sini. Jadi saya tidak ada persiapan sama sekali. Oleh karena itu bagaimana kalau kita akhiri saja? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa yang saya miliki ini saya sampaikan saja karena sebenarnya saya juga takut dengan salah satu ancaman Allah di dalam ayat 36 surat Al-Isra itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti segala sesuatu yang tidak ada ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Maka saya menyampaikan satu materi yang barangkali kemarin sempat pernah mendengar atau pernah bertemu saya sebelumnya, yang mohon dimaafkan karena saya belum menyiapkan yang baru, yang terbaru. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, hanya saja tadi malam itu saya sempat terinspirasi gara-gara melihat HP. Lihat HP ada pintasan di Google itu. Ada satu peristiwa yang miris ya, kejadiannya ini di Muara Enim. Wah, kok adu-adu yang namanya sekarang juga sudah bebas batas nih. Ada satu peristiwa keluarga baru menikah belum sampai 1 tahun. Kemudian sang istri ini melarikan diri dari suaminya. Pergi ke hotel untuk menemui mantan kekasihnya. Ini saya tidak menginspirasi loh ya. Bahaya nanti kalau menginspirasi nih. Ini saya ceritakan kejadiannya aja. Kemudian setelah dia ini bertemu dengan mantan kekasihnya di hotel itu, ternyata naudzubillah min dzalik, di dalam pengakuannya itu sampai melakukan hal yang terlarang 4 kali dalam sehari. Setelah itu sang perempuan itu ternyata meminta iPhone kepada mantan kekasihnya itu karena sudah menjamu. Kemudian karena tidak dituruti, marah, sang suami itu kemudian mencekik lehernya. Bukan sang suami ya, sang mantan ini mencekik leher mantan itunya. Kemudian hingga akhirnya wafat. Setelah wafat, kemudian dalam penyelidikan ada bekas pembakaran dan kemudian dihanyutkan di sungai dan ketemulah di daerah Muara Enim. Kemudian setelah diselidiki, kejadiannya sejak tanggal 24 Mei ada pengumuman orang hilang, suaminya yang mengumumkan. Ternyata kenapa lari dari suaminya, dia juga minta iPhone. Jadi jaluk iPhone nenggone suami ini gak dituruti. Melayu ketemu sama mantan di hotel, jawani menjamu ngasih iPhone, ternyata malah oleh bukan iPhone tapi malah justru dijemput oleh malaikat maut. Naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya tidak menginspirasi ini ya. Tetapi berita ini sungguh cukup miris. Apa yang terjadi saat ini, fenomena bahwa keretakan rumah tangga itu sudah menjadi sesuatu hal yang seolah-olah bukan tabu lagi. Meskipun itu halal oleh Allah SWT, tapi itu menggoyangkan arsy Allah. Sabtu kemarin atau 2 Sabtu yang lalu saya ketemu Ustadz Juwari. Alhamdulillah beliau kan penyuluh agama ya di KUA. Beliau menyampaikan ada busyra bagi kita, berita gembira.
Berita gembiranya sudah ada penurunan tingkat perceraian. Jadi sebelumnya itu biasanya sekitar 12 kasus per hari, sekarang sudah turun menjadi 10 kasus. Signifikan apa mboten ini? Ya, belum signifikan ya, baru turun 2. Mudah-mudahan tidak kumat. Khawatir saya seperti naik ini, turun sedikit terus kemudian naiknya melonjak itu ya. Ini berbahaya. Karena ada salah seorang putranya ustadz di pesantren yang dia ini diamanahkan untuk KKN. KKN atau PKL itu di KUA daerah Probolinggo. Kemudian dia perempuan pulang bilang sama abinya, sama ayahnya, bilang begini, ya aku koyo gak katene nikah ya. Lho apa ndo gak katene nikah? Ternyata gara-gara melihat fenomena di sana bahwa dalam satu hari itu sekitar memang betul-betul 12 orang. Itu satu ruangan, padahal di sana ada 2 ruangan. Jadi bisa dibayangkan mungkin satu hari 24 kasus perceraian. Masya Allah. Padahal yang nikah itu kena di itu. Nah, barangkali mungkin bapak-bapak di sini untuk mengimbangi itu bagaimana? Apakah mungkin perlu memperbanyak pernikahan? Wah, ini terus boleh nanti apa ini memprovokasi nikah maneh gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, bukan itu pesan yang saya sampaikan. Akan tetapi kita tentu sebagai orang tua juga perlu memberikan satu kewaspadaan terhadap fenomena yang terjadi. Kenapa kok bisa terjadi hal-hal seperti itu? Karena kebanyakan anak-anak sekarang ini ketika dia menikah tidak dilandasi karena iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa waktu yang lalu, kira-kira pertengahan bulan, saya juga mengisi menjadi narasumber di dalam program Sinema Pustaka. Sinema Pustaka itu pembelajaran kepada anak-anak SMA dan juga SMP, tapi berdasarkan film, kerjasama antara Perpustakaan Kota Mojokerto dengan Kemenang. Yang diputar filmnya adalah 2 Garis Biru. Pernah dengar 2 Garis Biru? 2 Garis Biru itu saya juga baru tahu itu. Ternyata menceritakan tentang kejadian 2 anak remaja, laki-laki dan perempuan yang masih usia sekolah, dia sedang mengalami hamil di luar nikah. Setelah itu kemudian filmnya selesai. Tidak saya ceritakan secara sepenuhnya, karena nanti kalau saya cerita penuh berarti panjenengan sama saja lihat film. Saya ceritakan saja sekilas. Begitu film selesai diulas oleh 3 narasumber, 1 saya dan 2 dari Kemenag. Saya berikan kesempatan kepada Kemenag dulu apa yang disampaikan. Yang disampaikan ternyata adalah, ini bukan mewakili institusi ya, tetapi ada personnya saja. Yang disampaikan adalah, anak-anak kalau sudah kejadian tolong komunikasi dengan orang tua. Ada yang lain-lain, tapi ternyata yang digarisbawahi adalah komunikasi dengan orang tua. Saya cuma mikir, jadi tidak ada aspek pencegahan. Yang ada adalah nek wis kejadian kemudian disuruh komunikasi sama orang tua. Mudah-mudahan itu khilaf. Tetapi kemudian begitu saya diberikan kesempatan sebagai narasumber ketika menyampaikan, saya berpesan kepada anak-anak waktu itu, ada SMK Negeri 1, kemudian ada Man Kota, ada MA Permata, ada SMA Negeri 1 kalau tidak salah kota itu. Saya pesankan, ada hal yang jauh lebih penting dari sekedar komunikasi dengan orang tua. Apa itu?
ya ini menguatkan kadar keimanan dan ketakwaan. Itu yang jauh lebih penting. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka melalui mimbar ini saya berpesan tidak usah banyak-banyak. Kiranya mari kita kuatkan keluarga kita dengan 3 hal yang bisa menguatkan keimanan dan ketakwaan anak-anak kita. Panjenengan sudah sadar di sini, alhamdulillah. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan anak-anak kita, cucu kita? Apakah itu sudah match dengan doa yang kita lantunkan? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Kita pengen punya keturunan yang menyejukkan pandangan. Artinya yang menenteramkan, yang tidak membuat kita gundah gulana. Maka hanya satu bekalnya, memperkuat iman untuk anak-anak kita, untuk keturunan kita. Gimana caranya? Yang pertama adalah ajaklah anak-anak kita untuk al-fahmu, memahami, membaca, kemudian juga mengamalkan Al-Quran. Ini adalah upaya yang pertama. Bapak Ibu, saya tanya di sini, siapa yang di rumah sudah memberikan satu program namanya adalah Quran Time for Family? Ada? Apakah ada yang sudah mengamalkan waktu Quran untuk keluarga di rumah dalam 1 hari? Ada yang sudah ada, angkat tangan? Belum ada? Ini sepertinya jamaah sini tawaduk semua. Bapak Ibu, kalau bisa monggo kita upayakan bersama dengan anak-anak kita itu ada satu waktu khusus, waktu Al-Quran. Silahkan monggo, mungkin antara maghrib dengan isya sebagaimana dulu yang digagas oleh Pak Wali Kota Kiyata yang sudah almarhum Sinten Yai Ud, mari kita gaungkan kembali. Mungkin di antara kita punya kenangan-kenangan masa kecil antara maghrib dengan isya itu di masjid, ada yang di musola, ada yang di surau. Bahkan kalau saya dulu di rumahnya ustadz saya sampai sekarang masih sugeng dan tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan. Beliau yang mengajari saya Al-Quran sejak usia sebelum playgroup. Jadi kalau ada yang tanya ke saya, kadangkala orang yang belum pernah ketemu saya gitu tanya, pripun carane kok saged tajwid pas? Ya saya bilang, saya itu belajarnya sudah semenjak hampir setengah abad yang lalu. Bingung dia. Terus ya nopo carane gitu? Ya berarti jenengan kedunyuan kali Gusti Allah diparingi usia setengah abad lagi, kira-kira begitu ya. Insya Allah nanti baru bisa seperti mudah-mudahan. Meskipun saya itu juga masih banyak salahnya. Makanya saya tidak pernah berhenti belajar, Bapak Ibu. Meskipun saya sudah seusia segini, saya tetap terus belajar Al-Quran dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan. Bahwa Allah itu menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa mutunya semua ayat-ayatnya. Jadi tidak ada satu ayat mutunya lebih tinggi, satu ayat mutunya lebih rendah, kemudian mengimani satu ayat, tidak percaya pada satu ayat yang lain. Tidak. Tapi Allah menurunkan sesuatu yang mutunya sama. Kemudian setelah itu, taqasya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Yang kemudian kalimat itu bisa menggetarkan kulit orang-orang yang takut kepada Allah. Bapak Ibu, jadi kalau anak-anak kita tidak pernah kita ajak untuk memahami Al-Quran, dia tidak akan pernah memiliki rasa takut kepada Allah. Makanya jangan heran kalau kemudian mereka terjebak pada pergaulan bebas, kehidupan yang relatif tanpa norma, karena mereka tidak ma'rifatullah.
tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak salah kalau ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kenapa tidak sayang sama Allah? Karena mereka tidak mengenal. Tidak kita ajak untuk ke masjid, untuk mendengarkan masjid taklim. Niki nek kula ningalin ki masyaallah sing muda-muda niki ketinggalan namung pinten niki setunggal. Setunggal kali 3 kali sing ngomong niki nggih. Sedaya pun sepuh-sepuh. Mari coba kita bayangkan. Kalau seandainya tiba-tiba Allah itu memanggil kita semuanya, lalu siapa yang menjadi penerus? Ini harus menjadi kepedulian kita. Ya minimal kalau saya membahas di majelis tabligh di kabupaten itu biasanya jangan sampai kita kebingungan mencari pengganti takmir masjid gara-gara yang sepuh sudah sakit tidak bisa ngimami, sementara yang disuruh ngimami belum siap. Yang disuruh jadi khotib sudah sakit, tidak bisa berdiri, tidak punya kuasa, tapi yang disuruh menggantikan jadi khotib ternyata dia belum sempat belajar alias masih demam panggung. Ini harus menjadi perhatian kita bersama. Ajaklah anak-anak kita minimal untuk menjadi penerus-penerus kegiatan dakwah kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Kemudian kalau kemudian Allah SWT tidak menggetarkan hati-hati mereka, maka jangan heran kalau terjadi seperti itu. Maka ketika mereka menikah pun juga tidak dilandasi menikah untuk ibadah, tetapi menikah hanya sekedar rutinitas belaka, kemudian tidak menjadi sesuatu yang sakral. Dan apalagi naudzubillah min dzalik apabila pernikahan itu karena MBA. Apa itu? Married by accident. Yang kedua apa? Caranya agar anak-anak kita dan juga kita memiliki keimanan yang kuat. Yang kedua adalah sholat yang khusyuk. Kalau anak-anak kita mungkin masih pelayon-pelayon di masjid, ya, kalau di luar sholat kita biarkan tidak apa-apa. Tapi sambil kita edukasi, kita sampaikan kepada anak-anak kita bahwa sholat itu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, panjenengan nanti nyampaikan ke anak-anak, sholat itu menghadap kepada Allah loh. Pernah? Ada yang sudah pernah? Masya Allah, ini tawadhu lagi ya. Mari kita kenalkan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau saya beberapa waktu yang lalu, barangkali ada yang ikut di An-Nur Bromo, waktu kajian Kamis malam saya menyampaikan tentang bagaimana pendidikan tauhid kepada anak-anak kita. Memang harus sesering mungkin kita mengajari anak-anak kita dengan kalimat Allah, 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 dengan kalimat thayyibah. Ya, katanya terus sekolah, ayo pembaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Minimal itu. Kalau tidak hafal doanya, apa doanya mau naik kendaraan itu? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Kalau tidak hafal minimal bismillah. Kalau sudah sampai kita ajari lagi. Anak-anak, sudah sampai ya? Alhamdulillah. Kita ajarkan begitu. Kalau jatuh, kita ajarkan apa? Inna lillah. Oh waktu iki jenenge wakal iki bawa wetik. Endi kodhoke ya malah jelek nyalahne kodhok. Kita kenalkan dengan kalimat-kalimat thayyibah. Sesering mungkin anak kita kenalkan dengan Allah SWT, termasuk dengan sholat tadi itu menghadap Allah, maka anak-anak mudah-mudahan bisa menjadi lebih serius. Bapak Ibu, sholat yang khusyuk itu dikatakan Allah dalam Al-Ankabut ayat 45 itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu penting. Jangan sampai anak-anak kita tergerus satu pemahaman. Nuwun sewu. Selama ini ada orang yang bilang begini. Insya Allah tidak ada di masjid sini. Ada yang protes begini. Percuma kayak
Sholat jengkang-jengking ternyata ya sik maling. Sholat jengkang-jengking ternyata menjadi terpidana korupsi. Apalagi hari-hari ini kita sedang ditimpa ujian. Ya. Hari-hari ini kita sedang ditimpa ujian. Apa ujiannya Bapak Ibu sekalian? Ada yang tahu? Sepertinya hari-hari ini kan beritanya terus berlanjut gitu nggih. Apa itu? Peristiwa-peristiwa yang miris yang itu justru terjadi di pondok pesantren. Masya Allah, ada fitnah-fitnah yang luar biasa. Ya memang ada. Kiai juga manusia. Tapi yang jadi pertanyaan saya sekarang adalah, kenapa kok tidak pakai kata-kata oknum? Maka sekarang tugas kita itu Bapak Ibu, kita harus memberikan pencerahan. Kalau ada orang yang protes, percuma kai sholat jengkang-jengking jadi kiai ternyata yuk sik nganu santriwati ini. Kita katakan kepada mereka, itu adalah oknum. Karena kalau kita tidak mengatakan oknum, itu bahaya. Itu bisa mengeneralisir seolah-olah bahwa orang yang paham agama itu, orang yang menjalankan taat perintah agama itu bisa dianggap semuanya busuk. Kalau sudah begitu, maka ghazwul fikri itu akan bermain. Perang pemikiran itu akan bermain. Apa itu? Yakni hilangnya kepercayaan terhadap orang-orang mukmin, terhadap orang-orang yang menjalankan perintah agama dengan baik, dan mereka kehilangan keteladanan. Kalau sudah begitu, umat akan bingung. Siapa yang mengambil keuntungan? Adalah orang-orang yang membenci terhadap syariat Islam. Kalau sudah begitu, lebih berbahaya terhadap anak-anak dan keturunan kita. Jadi kita katakan pada mereka, itu oknum. Makanya supaya tidak terjadi seperti itu, kita ajak anak-anak kita untuk sholat dengan khusyuk. Ada orang mengatakan sing penting atine. Gaya apa sholat nek atine gak apik. Gaya apa sholat nek jek maksiat. Bapak Ibu, logika itu adalah salah. Kita kalau mengatakan pada mereka dengan dalil Al-Quran dan hadis, sepertinya tidak mempan. Tapi perlu kita kasih dalil aklinya. Logikanya begini. Al-Quran itu ibaratnya adalah baju. Kalau ada orang yang pakai baju kemudian masih kelihatan auratnya, mbuh bolong, mbuh transparan, pertanyaannya kira-kira bajunya dilepas atau bajunya yang diperbaiki? Halo? Bajunya dilepas atau bajunya diperbaiki? Bajunya diperbaiki. Jadi kalau ada orang yang sudah sholat tapi dia masih maksiat, bukan kemudian dia harus meninggalkan sholat, tapi justru sholatnya yang harus diperbaiki. Mudah-mudahan anak-anak kita tidak tergerus dengan black kampanye hitam terhadap orang-orang yang sudah komitmen dengan baik terhadap agamanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian yang terakhir adalah mari kita ajak anak-anak kita. Ya, selain tadi yang pertama apa? Ada yang tahu tadi yang pertama masih ingat? Memahami Al-Quran. Ya, kemudian yang kedua adalah sholat dengan khusyuk. Dan yang ketiga, jangan sampai lupa kita ajarkan kepada mereka tentang masalah apa? Ada yang tahu? Bapak Ibu ada yang tahu? Masya Allah. Okay. Ya, pengawasan Allah melekat. Seperti fenomena yang saya sampaikan di awal tadi, kita harus berhati-hati karena kita tidak tahu sampai kapan usia kita. Beberapa waktu yang lalu saya mendatangi adiknya binaan saya, baru lulus SMA. Dia pas menjelang maghrib kemudian dandani colokan listrik masih dibuka, bakda mandi, dia pegang hobeng, kemudian jawane ngeludii, kesetrum, kemudian itu meloncat sampai ke dada, dan qadarullah sampai saat itu kemudian dibawa ke rumah sakit karena posisi di Soko, dibawa ke Sakinah. Di Sakinah sudah dinyatakan wafat. Katakan pada anak-anak kita, kita tidak ikut memiliki usia, maka berhati-hatilah karena idza ja'akum
ketika idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sampaikan kepada anak-anak kita bahwa malaikat tidak pernah mengingkari atas izin Allah. Kalau sudah disampaikan iki wis waktune dicabut nyawane, maka akan dicabut nyawanya. Kalau misalkan sudah itu terjadi, maka penyesalan yang akan terjadi selama-lamanya. Kita pesankan pada anak-anak kita bahwa kematian kapanpun bisa menjemput, maka berhati-hatilah nak, usahakan terus berbuat baik agar ketika nanti siapa tahu dicabut oleh Allah dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan 3 hal itu kita ajak memahami Al-Quran, sholat khusyuk, dan kita peringatkan dengan kematian anak-anak kita dan kita semuanya ini menjadi orang-orang yang senantiasa imannya naik, dan mudah-mudahan nanti kondisi yang terbaik dalam kematian kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada kebaikan mohon mari kita sama-sama amalkan. Kalau ada kekurangan dibuang saja kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena memang tidak ada persiapan, jadi hanya ini yang saya sampaikan. Aku qouli hadza wa lakum astaghfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.